Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pecandu Android. Oke, pada video kali ini kita akan berbagi tips dan trik lagi seputar settingan handphone untuk driver ojek online, karena saya adalah driver ojek online ya. Jadi di sini kita akan maksimalkan untuk aplikasi GoPartner, yaitu dengan membatasi aplikasi-aplikasi yang berjalan di latar belakang. Oke. Jadi ada pertanyaan, Bang, apakah bisa ngebit tanpa aplikasi Google Map? Jawabannya bisa. Jadi perlu diketahui bahwa di sistem Android itu ada dua ya yang dijalankan untuk menentukan lokasi. Itu yang saya ketahui. Jadi bisa berdasarkan aplikasi yang langsung bisa diakses melalui sebuah aplikasi, yaitu aplikasi Google Map. Dan yang kedua yaitu melalui situs atau web. Oke. Jadi di sini kita akan memanfaatkan situs webnya saja. Oke. Jadi di sini langsung saja kita simulasikan. Jadi hal yang pertama yang akan kita lakukan yaitu kita akan mematikan ya atau membatasi aktivitas untuk aplikasi Google Map. Oke, di sini kita akan nonaktifkan dulu ya untuk aplikasi Google Map ya. Oke. Langsung saja kita buka untuk aplikasi Google Map. Ini saya praktekkan di handphone Oppo A3s ya. Di sini bisa dilihat ya, di situ untuk kalibrasi kompasnya itu di akurasi tinggi. Ini belum dimatikan ya. Jadi sekarang kita akan matikan. Kita tekan lama seperti itu. Lalu kita pilih info aplikasi. Oke. Selanjutnya pada penggunaan data di latar belakang itu kita matikan ya. Dan untuk izin penggunaan jaringan itu ditutup saja. Oke. Jadi aplikasinya tidak bisa berjalan ya untuk Google Maps sendiri. Namun sekarang langsung saja ya kita buka pada fitur Google untuk mematikan histori lokasi. Oke, caranya di pengaturan seperti tadi ya, kita buka fitur Google, di sini kita pilih data dan personalisasi. Di situ untuk aktivitas web dan aplikasi beserta histori lokasi itu aktif ya. Sekarang kita pilih histori lokasi, di sini kita matikan saja untuk histori lokasinya. Oke, setelah kita matikan bisa dilihat ya untuk deskripsinya. Jadi setelah kita mematikan fitur ini tidak akan mempengaruhi ya untuk layanan lokasi yang ada di handphone ini. Oke, cukup jelas ya, itu tidak akan mempengaruhi. Selanjutnya, bisa dilihat juga di situ ya, dengan menjeda setelah ini tidak akan menghapus data Anda yang sebelumnya disimpan. Oke, jadi aman ya. Oke, langsung saja kita klik pada web bawaan handphone. Bukan Chrome ya. Nah, bisa dilihat di sini untuk lini masinya, ini statusnya masih aktif ya. Jadi kita matikan juga dari web bawaan handphone. Oke, di sini kita nonaktifkan seperti pada fitur Google di pengaturan tadi itu dia langsung sinkron ke Google Chrome ya. Kalau ini adalah web bawaan handphone itu sendiri. Oke. Sudah selesai pada bagian ini. Selanjutnya kita kembali lagi ya ke halaman utama. Nah, di sini langsung saja ya kita buka untuk Google Chrome untuk mengakses Google Map. Oke, kita ketikkan saja pada fitur pencarian ini hanya untuk menguji ya apakah kita bisa melihat keakuratan lokasi melalui situs web tanpa harus menggunakan Google Map. Jadi seperti itu. Oke, di situ kita ketikkan, bisa dilihat ya, di situ sama ya. Dia untuk titik birunya ada tanpa abu-abu dan sangat akurat. Oke, jika kita mencoba untuk menavigasi atau menggunakan navigasinya, bisa dilihat di situ ya, dia akan tampil seperti itu. Oke, rutenya sudah tampil, lalu kita klik mulai navigasi. Dia akan langsung tersinkronisasi. Dia akan menuju ya aplikasi Google Map. Karena Google Map kita matikan, jadi tidak bisa dibukakan. Tidak bisa dibuka itu artinya
Untuk aplikasi Google Maps sudah tidak bisa diakses dan sudah kita matikan sebelumnya. Oke, bagaimana caranya agar kita bisa menggunakan fitur navigasi ketika kita mendapatkan orderan tanpa aplikasi Google Maps agar bisa berjalan dengan lancar? Oke, caranya seperti tadi ya. Kita buka lagi pengaturan ya. Sebelum kita melakukan bagaimana caranya menggunakan fitur navigasi tanpa aplikasi Google Maps. Oke, kita buka lagi fitur Google, lalu data personalisasi. Di sini kita klik pada histori lokasi. Oke, lalu kita scroll sedikit bawah, lalu kita pilih kelola aktivitas. Di sini kita lakukan dulu penghapusan untuk lini masinya ya, agar datanya benar-benar fresh, agar kita mendapatkan data baru. Oke, di sini kita tunggu ya, kita tunggu untuk lalu kita pilih yang gambar gear. Di sini kita hapus semua histori lokasi. Oke. Yap, kita sudah selesai. Di sini kita pilih oke saja. Oke. Selanjutnya langsung saja kita cek ya apakah fitur navigasi penunjuk arah itu bisa digunakan tanpa menggunakan Google Map. Aplikasi Google Map maksudnya. Oke, langsung saja kita ketikkan ya pada bar pencarian di browser bawaan handphone. Di sini kita ketikkan Google Map. Oke, kita klik Google Map, maka kita akan dibawa ke halaman peta, yaitu Google Map versi situs atau website. Oke, bisa dilihat untuk titik birunya itu akurat sekali ya, seperti di aplikasi Google Map. Oke, kita pilih rute saja, kita pilih rute. Nah, di sini kita akan mencoba untuk menavigasi atau menggunakan fitur rute petunjuk arah. Oke, di sini kita langsung saja klik mulai navigasi. Oke, di sini kita pilih buka, maka kita akan diarahkan untuk mendownload sebuah aplikasi. Nah, inilah aplikasinya, yaitu navigasi di Google Map. Oke, namanya adalah Google Map Go. Bisa dilihat itu untuk deskripsinya ya. Jadi navigasi ini direkomendasikan ya untuk ponsel yang bermemori rendah. Jadi ini sangat efektif ya. Bisa kita gunakan tanpa harus menggunakan aplikasi Google Map yang berjalan di latar belakang. Terus untuk ukurannya pun cukup besar. Jadi kita bisa menyiasatinya dengan menggunakan aplikasi navigasi ini. Oke, langsung saja kita download dan dia pun pada user interface itu tidak tampil ya. Sekarang kita cek pada halaman utama. Bisa dilihat untuk aplikasinya tidak ada ya. Nanti dia akan berfungsi ketika kita menggunakan fitur navigasi menggunakan Google Map versi situs atau website. Oke, langsung saja kita cek ya. Di sini kita buka lagi tadi ya. Browser bawaan handphone. Masih di fitur navigasi tadi ya, penunjuk arah. Jika kita klik mulai, maka kita akan langsung diarahkan ke sini. Oke, langsung saja kita klik setuju dan lanjutkan. Oke, kita tunggu beberapa detik, dia akan mencari rute terbaik seperti navigasi atau penunjuk arah pada aplikasi Google Map versi aplikasi. Oke, bisa dilihat ya. Jadi apa bedanya dengan aplikasi Google Map? Ukurannya kecil, namun tidak membebani ruang penyimpanan pada handphone Android yang kita gunakan. Oke, mungkin itu saja ya. Sedikit tips dari kita bagaimana caranya menggunakan fitur navigasi atau penentu lokasi terkini berdasarkan GPS pada handphone Android tanpa harus menggunakan aplikasi Google Map. Sekarang sudah tahu ya kenapa tanpa aplikasi Google Map kita tetap bisa mendapatkan orderan dan lancar ya tanpa mempengaruhi kinerja dari handphone Android itu sendiri. Dan tidak menjadi masalah ketika kita melakukan navigasi atau rute penunjuk arah. Oke, sekarang pilihan ada di tangan kita ya. Jadi ketika kita mendapati masalah atau
menurut kita ketika kita menggunakan aplikasi Google Map, kinerja dari handphone Android kita menurun karena menyita ruang penyimpanan. Kalian bisa menggunakan trik yang tadi. Jadi kita bisa menggunakan sebuah aplikasi yang ringan tanpa harus mendownload aplikasi Google Map yang banyak menyita ruang penyimpanan dan berjalan di latar belakang. Oke, mungkin itu saja ya tips dari kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.